Halo kawan-kawan, selamat bertemu lagi dengan Arif Harahap di sini. Nah, kali ini kita kontennya nggak jalan-jalan ya. Berhubung kita akan merayakan yang namanya Hari Valentine. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin saya bilang masih usia muda ya, termasuk saya ya. Cuma bedanya kan saya udah Valentine-nya sama yang resmi. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada yang sama pacarnya, maksud saya gitu ya. Resmi dalam hal status pernikahan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kali ini saya ingin membahas dasar Valentine itu seperti apa. Nah, jadi saya di sini bukan mau melarang atau menganjurkan ataupun di antara keduanya, enggak. Saya hanya ingin membagi pengetahuan mengenai Valentine. Ya. Nah, jadi begini. Nih, dari beberapa sumber yang saya baca, Valentine ini sebenarnya adalah awalnya itu didirikan atau mungkin diadakan oleh gereja Katolik di abad ke awal-awal Masehi ya, itu di masa Kekaisaran Romawi. Tujuannya untuk menghilangkan festival Lucalia namanya di Romawi, karena waktu itu festival pagan yang mungkin menyesatkan untuk ajaran Katolik sendiri. Valentine itu sendiri adalah nama 3 orang suci, bukan 1 orang ya, 3 orang suci yang bernama Valentine atau Valentinus. Pada masa itu masih masa kepemimpinannya Kaisar Claudius II. Nah, dia memutuskan bahwa untuk pria lajang itu menjadi tentara lebih baik daripada dia menikah dan memiliki keluarga. Nah, sehingga dia melarang pernikahan bagi pria muda. Menyadari ketidakadilan keputusan tersebut, maka seorang saint yang bernama Valentine ya, itu menentang keputusan tersebut dan bahkan dia diam-diam mendukung atau bahkan menikahkan pasangan-pasangan muda tersebut, sehingga Kaisar Claudius marah. Akhirnya si Saint Valentine tadi dihukum pancung. Beliau dipenggal oleh Claudius II di luar Roma. Nah, ini itu yang pertama. Ada kisah lainnya, orang Kristen ya pada masa itu sering dipukul dan disiksa di sebuah penjara. Nah, jadi ada uskup ini, uskup Valentine ini, dia juga di penjara. Nah, dia inilah yang pertama kali mengucapkan Valentine kepada seorang gadis muda yang merupakan anak dari sipir penjara tersebut. Itu suratnya itu di bagian bawahnya itu ditulis dari Valentine Anda, atau dalam bahasa Inggrisnya From Your Valentine. Nah, ini yang sekarang sampai saat ini digunakan di kartu-kartu ucapan ya, ucapan Valentine. Kisah inilah juga salah satu backgroundnya muncullah perayaan Valentine. Ada lagi versi lain ya mengenai hari Valentine. Itu dirayakan di pertengahan Februari. Itu diadakan awalnya sekitar 270 Masehi untuk mengkristenkan, artinya membawa festival Lupercalia ini menjadi festival yang ritual. Lupercalia sendiri adalah festival kesuburan yang didedikasikan untuk Faunus. Faunus itu adalah dewa pertanian Romawi serta pendiri Romawi Romulus dan Remus. Di Lupercalia sendiri, saat memulai festival, anggota Luperci, sebuah ordo pendeta Romawi, akan berkumpul di dalam sebuah gua suci di mana bayi Romulus dan Remus atau pendiri Roma diyakini telah dirawat oleh serigala betina atau lupa ya. Serigala betina ini namanya juga lupa, bukan maksud saya lupa ya, artinya namanya si serigala betina itu lupa. Pada festival ini para pendeta Romawi tadi akan mengorbankan seekor kambing. Nah, kambing ini katanya untuk simbolik kesuburan, dan seekor anjing untuk pemurniannya. Kemudian memotongnya menjadi potong-potongan kecil, lalu mencelupkannya ke dalam darah korbannya dan turun ke jalan. Dengan lembut memukuli perempuan tadi yang ikut festival ya dengan kulit kambing, karena dia menganggap dengan sentuhan-sentuhan kulit kambing tadi yang sudah berdarah-darah dari potong-potong tadi ya, itu akan mendatangkan kesuburan bagi mereka di masa mendatang. Nah, baru setelah itu terjadi,
masing-masing pria di festival tadi akan memilih wanita-wanitanya sendiri. Nah, ini bisa berlangsung lama, ada yang bisa berlangsung hanya malam itu saja. Nah, ini festival Lupercalia ya, bukan Valentine pertama. Karena festival tersebut terlalu vulgar dan itu kemungkinan ya di masa itu atau mungkin hingga saat ini melanggar dari agama ya Katolik, sehingga pendeta-pendeta Katolik pada masa itu ingin agar festival ini hilang. Itu kenapa ditempatkan di pertengahan Februari. Festival itu sendiri pada akhirnya dilarang karena itu dianggap tidak mencerminkan budaya seorang Kristen yang baik. Nah, pada akhir abad kelima, Paus Gelasius mendeklarasikan 14 Februari sebagai hari Saint Valentine. Valentine itu dikaitkan secara definitif dengan cinta. Beberapa waktu sempat tidak terlalu naik ya, tidak terlalu besar. Kemudian pada tahun 1375, seorang penyair dari Inggris yang bernama Geoffrey Chaucer ya, dia mencatat hari Saint Valentine sebagai hari perayaan romantis. Dia mencatatkan ini dalam puisinya yang berjudul Parliament of Fools. Puisinya ini dikirimkan pada hari Saint Valentine. Saint Valentine ini sebenarnya tadi ya sudah populer itu sejak abad pertengahan, walaupun tulisan Valentine ini tidak muncul lagi hingga tahun 1400-an. Ucapan Valentine tertua yang ada hingga saat ini adalah puisi yang ditulis pada tahun 1415 oleh Charles, Duke of Orleans kepada istrinya ketika dia dipenjara di Menara London setelah dia ditangkap pada saat pertempuran Agincourt. Beberapa tahun kemudian barulah diyakini bahwa Raja Henry kelima menyewa seorang penulis yang bernama John Lingate untuk membuat catatan pada Catherine dari Valois. Nah, Catherine of Valois itu kan kalau di bangsawan Inggris ada ya, Duke of apa gitu ya, Lady of mana gitu. Jika kita lihat dari sejarahnya, awalnya acara atau upacara atau hari Valentine ini digunakan ya oleh para pendeta Katolik Romawi di masa itu untuk menghilangkan festival Lupercalia, di mana Lupercalia ini festival yang secara tanda kutip ya luar biasa barbar. Bahkan yang dari saya baca di festival Lupercalia itu bahkan selain tadi ya acara jodoh-jodohan, bahkan para wanitanya dan kemungkinan pria juga itu tidak berpakaian sama sekali. Nah ini jadi budaya itu yang ingin dihilangkan oleh pendeta Katolik di masa abad pertengahan tersebut. Sayangnya semakin bergilirnya waktu, perubahan waktu ya, dari yang saya amati semakin kemari malah sekarang bangsa kita nih bukan asalnya negara Valentine ya, bukan negara asalnya Valentine diadakan, sudah mulai ikut gitu. Jadi ada pergeseran dari yang awalnya diharapkan untuk menghindarkan orang-orang dari berbuat yang asusila, sekarang malah kembali seperti itu. Nah, ini yang harusnya mungkin kita sama-sama perhatikan ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua. Terusnya normanya sama, jadi hanya sebatas hari untuk kasih sayang, saling mengucapkan sayang, saling mengucapkan rasa cinta mungkin, bukan maaf kata ya menjadi ajang asusila. Nah ini yang terjadi sekarang. Nah jadi begitu ya kawan-kawan ya, lebih kurang sejarah seperti itu, bahwa dari 2 atau 3 orang suci atau pastor ya yang bernama Valentine, dia punya kisah masing-masing. Ada yang karena mendukung pernikahan, ada yang karena jatuh cinta pada anak sipir ya, kemudian ada lagi yang di tempat lain gitu. Dan semuanya mengisahkan mengenai hal ini. Nah tapi sebenarnya tadi ada satu versi lagi yang mengatakan bahwa ini pada tahun 270 Masehi memang ditempatkan di pertengahan Februari oleh pendeta Katolik Roma untuk tadi menghilangkan festival Lupercalia tersebut. Nah itu saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, nah sampai sini dulu kawan-kawan ya vlog saya hari ini. Mudah-mudahan ada mendapat manfaat, ilmu baru buat teman-teman semua, ada yang bisa diambil. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, kalau ada kata-kata yang menyinggung saya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa saksikan terus video-video saya, subscribe,
ya, like, tombol jempol, komen jangan lupa, beri pendapat kok teman-teman tahu yang lebih lengkap ya, dan jangan lupa share. Terima kasih.